Sudah dulu diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana nih kabarnya? Mau bisa mana kelas 9? Enggak. Kabar baik? Dapatnya kenapa nih? Umat langsung. Umat mikir Umat karena di sini ya. umat yang nggak berangkat siapa ini? Yuldan siapa? Ya. Terus bilang ada berapa? 3. Ya sama. Buka dulu. Dibuka dulu LKS-nya. LKS-nya dibuka dulu halaman 43. Peranan pesantren sebagai lembaga dakwah. Materinya SKI. Halaman 3. Buka. Sudah, dibuka. Jadi buka. Peranan pesantren sebagai lembaga dakwah. Pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah nanti lulus semuanya diharapkan dapat satu menjelaskan dan nanti juga dapat mendemonstrasikan atau memperlihatkan mengenai peranan pesantren sebagai lembaga dakwah. Jadi nanti pembelajaran kali ini biasa Bapak jelaskan terlebih dahulu teorinya, Bapak jelaskan mengenai peranan pesantren sebagai lembaga dakwah. Jadi Bapak juga tayangkan gambar video. Nah nanti dari gambar dan video itu Bapak minta masing-masing untuk menganalisis minta menganalisis mengenai peranan pesantren sebagai lembaga dakwah. Dari gambar atau video nanti dianalisis peranannya apa dalam peranan pesantren apa sebagai lembaga dakwah. Dibuka dulu halamannya sudah 4 ya. Oke. Kalau tanya nih. Ini babnya mengenai apa? Pesantren. Pertemuan kemarin membahas mengenai apa? Pengertian, tujuan, dan fungsi. Dalam bab pengertian itu ada yang namanya unsur pesantren. Apa unsur-unsurnya ada yang isinya? Jangan bayangkan. Visi. Unsur-unsur pesantren visi. Yai. Terus kita itu dalam sifat pengertian. Sebab kedua apa? Fungsi pesantren itu apa? Tujuan dulu baru fungsi. Tujuan pesantren adalah seseorang yang muslim yang beriman apa tujuan pesantren itu menciptakan atau mendidik seseorang dalam hal ini santri agar menjadi seseorang yang tidak hanya berilmu akan tetapi memiliki jiwa kereligiusan atau keagamaan yang baik. Di samping itu mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Itu yang tujuan pesantren. Terus yang fungsi pesantren apa tuh? Ini. Caranya Aulia dibaca apa ya? Sebagai lembaga dakwah.
Ini maksud gambar dua gambar ini apa maksudnya? Dua gambar ini dengan siluet. Dua gambar ini kaitannya dengan materi peran pesantren sebagai lembaga dakwah Islam, khususnya di Nusantara Indonesia. Maksudnya peranannya apa? Sebagai tempat atau wadah. Tempat atau wadah itu fungsinya untuk apa sih? Memugah. Fungsinya dari apa? Itu apa sih, kegiatan apa sih? Kegiatan apa coba? Apa itu? Ngaji. Terus? Ngaji kok. Saya. Oh, gigi kita biana le. Biana ya. Kayak taklim ya. Kayak taklim. Hari ini memiliki peranan sebagai wadah. Wadah itu fungsinya untuk apa, Pak? Wadah itu tentunya untuk memudahkan seseorang untuk mencari ilmu di dalam sebuah pesantren. Tentunya pasti akan ada sebuah majelis ilmu atau majelis dikir, sehingga kita sebagai seseorang biasa atau dalam hal ini santri itu dibuat atau dibikin mudah dengan adanya wadah ini. Nah, sebelum memasuki peran atau membahas mengenai peranan pesantren sebagai lembaga dakwah, kita membahas dulu mengenai dakwah. Dakwah itu apa? Saya bisa membacakan yang di atas. Sesuai dengan perintahnya secara makro. Ma'ruf kita kan? Mari presiden. Yang ma'ruf apa yang? Ma'ruf kita. Yang. Ya, Ma'ruf kita apa? Coba dibantu. Enggak. Jawaban kamu versi kamu. Jawaban versi lokal. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf komunikasi sih yo. Ma'ruf. Ada yang tahu nggak ma'ruf itu apa? Diam. Ini diam nggak tahu atau diam malu? Nggak tahu. Dia mau. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik. Mengajak pada diri dakwah itu adalah mengajak manusia seseorang kepada jalan yang benar sesuai dengan tujuannya secara baik. Kadang seseorang itu mengajak kepada mengajak kepada suatu perintah, tapi dengan cara yang kurang baik, kurang elok, dengan cara memaksa, dengan cara kalau itu maksa, ngebully dan sebagainya. Itu tidak baik, tidak ma'ruf. Dakwah juga dapat itu bisa dilakukan persoalan. Namun agar dakwah memiliki pengaruh yang kuat, perlu adanya lembaga, dalam hal ini pesantren, sebagai wadah untuk lembaga itu memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan dakwah. Jadi dakwah itu perseorangan itu bisa, cuman belum kuat, masih lemah. Kalau dakwah itu bersama-sama atau jamaah, dalam hal ini
lembaga pesantren, maka dakwah yang disampaikan itu menjadi kuat dan lemah seperti perorangan. Nah, pesantren merupakan lembaga yang dapat melaksanakan dakwah dengan baik dan terarah. Lembaga dakwah yang terorganisasi maka akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan dalam dakwah. Nah, ini tadi pesantren merupakan lembaga yang dapat melaksanakan dakwah dengan baik. Karena apa? Mengapa? Coba ada yang mau bisa berikutnya, ada yang menjelaskan nggak? Mengapa Mengapa pesantren merupakan lembaga yang dapat melaksanakan dakwah dengan baik dan terarah? Dia harus dikatakan untuk memudahkan. Janganlah untuk menyebabkan masalah. Lah, itu boleh. Itu saya bilang. halo dari materi-materi tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Paham atau masa bodoh? Pakai. Iya. Oh, kamu mau tanya nggak? Kamu mau tanya apa? Oke, lanjut. Nah, ini foto pesantren. Aduh, berdasarkan data Kemenang, nah ini total pondok pesantren yang ada di Indonesia itu terjumlah 14.067 pondok pesantren. Data di atas menunjukkan bahwa pesantren itu memiliki daya minat yang tinggi. Masyarakat itu terhadap pesantren itu percaya bahwa dakwah di dalam pesantren itu benar-benar dijalankan dengan atau sesuai syariat Islam dengan Salam, Nah, itu contoh berkas pesantren yang memiliki peran besar sebagai lembaga dakwah. Konteks itu begini. Di LKS panitia bisa dilihat untuk contoh-contohnya masih banyak. Kayak pondok pesantren Kalsari, Cetis, Ponorogo, pondok pesantren Sido Giri, pondok pesantren dan sebagainya. Ini pada ditulis. Ada bubono. Tadi ada yang dari materi tadi mengenai materi dakwah, terus peranan pesantren sebagai lembaga dakwah, serta contoh-contoh daripada pondok pesantren dia ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum lanjut ke pondok pesantren, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau ditulis dulu? Ditulis dulu. Oke. Apa mau tanya? Siapa? Ini video pengumuman seperti yang dapat tadi disampaikan di awal bahwa dari video ini nanti kalian semua saya minta untuk menganalisis. Gambarnya kan gambar tadi. Jadi awal video itu sih. Nah ini video gambar dan video. Analisisnya bagaimana? Jadi apa? Ya, ini videonya. Nah,
mengenai ini video ini tayangan ini kaitannya apa sih dengan peran pesantren sebagai lembaga dakwah. Coba ya peran apa saja. Ditulis dulu apa namanya sama nama kita. Nomor satu dari yang laki-laki ya. Oke. Nomor satu. Yang hijau. Kalau apa? Halo. Kalau nomor satu sini. Nomor satu dari sini kok. Silakan. Apa sama yang di sini? Aku tasnya di sini Pak. Di sini Pak. Tasnya di sini. Tadi intinya kamu sendiri. Ya, aku di sini. Maman itu. Yang di sini siapa? Yang sama. Nomor satu, nomor tiga, nomor empat. Dikasih nama kelompok sama nama kelompok. Udah tahu ya? Itu kasih siapa? Kaitkan video ini dengan apa? Dengan apa? Pada hari ini peranan santri sebagai lembaga dakwah. Nah, kawan. Apa sih kemarin tanya di? Pakai gratis dia. Dia satu bahwa Kiai sangat mencintai tanah air dan sangat efektif semuanya tahu apa yang terjadi. Kiainya memerintahkan sholat malam, kiainya sendiri. Kiainya mengamalkan pesantren berkali santri pengetahuan keagamaan, tapi juga pesantren membiasakan santri untuk senantiasa bersaudara sendiri, senantiasa untuk persaudaraan, dan juga dia kita ajari untuk sederhana. Tidur, aku ikan dong. Dia jadi yang jauh selalu begitu. Kita memaksanakan itu di Indonesia, negara yang berkeadilan dari keindahan Indonesia. Maka kita harus bergabungan dengan saudara-saudara kaum di Tadi di video itu di video tadi menjelaskan mengenai apa pesantren itu sebagai tempat mendidik seorang santri dari ilmu pengetahuan umum, akan tetapi mengajarkan atau mendidik ilmu agama dari situ namanya peranan pesantren itu apa? Berarti mendidik atau menciptakan seorang dai itu apa? Dakwah. Jadi Islam. Saya malah menyebut Islam. Tadi yang pertama
itu yang apa namanya menciptakan menciptakan itu menciptakan beraneka ragam beraneka ragam ada Islam ada Kristen ada Katolik. Nah itu apa namanya pesantren itu sebagai tempat apa namanya untuk moderasi agama juga bisa peran pesantren jadi apa sebagai tempat untuk pendakwahan mengenai moderasi agama itu apa mengenai ilmu-ilmuan agama-agama lain. Itu salah satu peranan pesantren sebagai lembaga dakwah yang ada di ini. Nah, sisanya bisa teman-teman jelaskan lagi. Ini yang boleh lagi ya, boleh lagi biar nyampe waktunya. Mengajar aja ya, keagamaan dan di pesantren juga diajarkan. Kelompok mana ya sudah ini? Kelompoknya bisa disebutkan. Aku ya desa. Kamu aja ramai. Enggak, Bang Ibe boleh Pak betul ya? Aku mau di adik awas. Apa? Betul Ini kelompok juga mau menjelaskan apa? Halo. Minta tapi baca ya. Tidak apa-apa. Ya, istirahat dong. ini bisa dengerin dulu ya. Oh, pacaran aja pacaran. Oke. Jadi kalau itu bahkan hal berdakwah adanya pesantren kita diajarkan untuk mandiri jauh dari orang tua segala-galanya akan sendiri tanpa bantuan orang tua dan dengan adanya pesantren itu mengajarkan kita hidup teranak terus hanya mau mengucir Sambil ditulis ini ada tugas. lah yang dulu apa dulu Sambil jika saya kasih kesimpulan mengenai materi apa namanya pesantren sebagai lembaga dakwah. Jadi yang pertama apa dakwah. Dakwah itu apa tadi? Dakwah itu adalah mengajak seseorang dalam hari ini santri untuk mengajarkan nilai-nilai Islam atau nilai-nilai syariat Islam. Itu yang dakwah. Dakwah juga dapat dilakukan secara apa? Tulisan, lisan, dan juga tingkah laku. Berarti dakwah itu secara gantian dapat dilakukan secara tiga. Maksudnya dapat dilakukan secara tiga macam. Dakwah melalui lisan, dakwah melalui tulisan, dan dakwah melalui tingkah laku. Yang ketiga, ini kita lihat sih. Yang ketiga, peranan pesantren sebagai lembaga dakwah itu yang pertama tentunya apa? Menciptakan dai-dai. Dai-dai itu apa? Dai itu adalah orang yang
berdakwah. Nah, dari pesantren itu nantinya menciptakan seorang dai yang mumpuni, yang memiliki jiwa integritas yang baik untuk menyalurkan atau proses ilmu Islam ke masyarakat, khususnya di dalam lingkup pesantren. Itu tadi 3 kesimpulan mengenai materi pesantren sebagai lembaga dakwah. Kembali tulis dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.